Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Lydia dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang saham yang kami pilih dan alasan kami memilih saham tersebut. Anggota dari kelompok R3 ini berisikan saya sendiri, William Akira, Dewiana Lipang, dan Rehan Dimas. Di sini ada 3 saham yang kami putuskan pada akhirnya akan kami beli, yaitu PT Era Jaya Swasembada atau ERA, yang kedua Salim Infomas Pratama atau SIMP, lalu yang ketiga ada PT Tunas Baru Lampung atau TBLA. Yang pertama, PT Era Jaya Swasembada. PT Era Jaya Swasembada didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996. Rajaya menjalankan kegiatan usaha, importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet. Juga ada subscriber identity module card atau SIM card. Lalu ada voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris, dan juga perangkat Internet of Things atau IoT. Era juga menjual voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service, seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk Tech Protect dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerja sama dengan perusahaan multi-finance terkemuka di Indonesia. Visi dari perseroan ini adalah menyediakan perangkat bergerak dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan juga gaya hidup. Kemudian misi dari PT Era Jaya yaitu menjadi perusahaan terdepan di bidang distribusi dan retail yang memiliki akses langsung kepada konsumen dan pengecer secara terintegrasi yang menyediakan rangkaian terhadap perangkat yang lengkap dan solutif. Selanjutnya ya, ini bangunan dari kantor PT Era Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP. Nah, PT Salim Infomas Pratama Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang kami pilih untuk dibeli sahamnya. Saya akan menjelaskan profil tentang PT SIMP ini. Nah, grup SIMP merupakan salah satu grup agribisnis terbesar dan terdiversifikasi, serta terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Kegiatan utama grup SIMP ini meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemulaian benih bibit, pembudidayaan, dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Sebagai grup agribisnis yang terdiversifikasi, grup SIMP juga melakukan pembudidayaan komoditas tebu, karet, dan tanaman lainnya. Grup SIMP termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar, serta salah satu pemimpin pasar minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek di Indonesia. Nah, selain itu, grup SIMP juga mengelola kegiatan usaha yang meliputi 2 divisi bisnis, yaitu divisi perkebunan dan divisi minyak dan lemak nabati. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang divisi perkebunan itu apa. Nah, divisi perkebunan adalah bergerak di bidang pembudidayaan kelapa sawit seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di mana sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan minyak sawit atau CPO. Nah, serta produk-produk turunan lainnya. Lalu ada divisi minyak dan lemak nabati. Divisi minyak dan lemak nabati atau biasa disebut divisi IOF memproduksi dan memasarkan produk hilir untuk pangsa pasar domestik dan luar negeri, antara lain minyak goreng, margarin, shortening, serta produk turunan lainnya yang berasal dari hasil proses penyulingan dan fraksinasi minyak sawit. Nah, selain itu, yang paling hebatnya menurut saya, grup SIMP ini memiliki
dan mengoperasikan 5 fasilitas penyulingan CPO dengan total kapasitas penyulingan sebesar 1,7 ton CPO per tahun. Wah, hebat banget ya. Fasilitas penyulingan tersebut berlokasi strategis di Jawa, Sumatera, dan lokasi. Di sini saya menunjukkan salah satu gedung atau salah satu tempat beroperasinya minyak-minyak ini dihasilkan untuk digunakan maupun diimpor. Ini adalah gedung PT Salib Infomas Pratama Tbk atau biasa disingkat SIMP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Tunas Baru Lampung atau yang biasa kita kenal sebagai TBLA. Tunas Baru Lampung ini didirikan pada tahun 1973. PT Tunas Baru Lampung ini atau yang kita kenal TBLA menjadi salah satu anggota dari Sungai Budi Group, salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan pada tahun 1947. TBLA berdiri karena keinginan mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian. Saat ini, Sungai Budi Group adalah salah satu pabrikan dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia. PT Tunas Baru Lampung ini pun memulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975. Sejak itu kami telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah. PT Tunas Baru Lampung terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Februari tahun 2000. Ini gedung PT Tunas Baru Lampung atau yang biasa kita kenal sebagai TBLA. Dan di sini ada visi misi TBLA sendiri. Visinya tersebut yaitu menjadi produsen minyak goreng nabati dan turunannya yang terintegrasi penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan. Untuk misinya itu poin pertamanya, yang pertama itu mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi di bisnis inti kami dengan tetap menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol. Untuk poin kedua, ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bisnis unit. Terus untuk poin yang ketiga, menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup yang baku di dalam segala aspek pengembangan, produksi, serta pengolahan dengan menerapkan standar GMP atau GAP. Untuk poin terakhir ini, misinya mengembangkan tim manajemen yang profesional, yang berintegritas tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi. Di sini ada gedungnya, bisa terlihat di PPT. Next. Lalu yang selanjutnya ada alasan kenapa kami memilih saham ERA. Alasannya karena produk-produk yang dihasilkan oleh PT Era Jaya Swasembada merupakan barang-barang elektronik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di masa pandemi yang serba online. Semua penjualan online, beli makan online, kuliah online, sehingga kami juga meyakini pembelian saham ERA akan dapat menguntungkan. Karena dilihat dari masa pandemi, ERA mampu menghadapi krisis tersebut dengan strategi-strategi yang mampu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga selama masa pandemi ERA meningkatkan laba menjadi lebih besar daripada tahun sebelumnya. Sehingga kami juga berharap di masa pemulihan pasca pandemi ini saham dari ERA juga dapat naik dan memberikan keuntungan. Karena juga dilihat dari bulan Juli tahun 2022, ERA ini sedang mengalami uptrend. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya memilih untuk membeli saham SIMP. Nah, SIMP itu menurut saya adalah salah satu grup agribisnis terbesar
Terus mereka itu memproduksi produk-produk yang tentu saja menjadi produk pokok untuk masyarakat Indonesia dan dunia, yaitu minyak dan produk turunannya. Sehingga banyak banget dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terlebih pada saat sekarang di mana minyak mengalami kenaikan harga dan kelangkaan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Alasan pemilihan saham TBLA, kenapa saya memilih saham TBLA? Dikarenakan saham TBLA atau PT Tunas Baru Lampung memproduksi minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak kelapa mentah, dan sabun mandi. Terutama di masa sekarang, masyarakat Indonesia ini sangat kekurangan minyak dan membutuhkan minyak, terutama untuk minyak goreng yang sangat langka di negeri kita ini. Dan ditambah apalagi gitu, masyarakat Indonesia membutuhkan sabun mandi, minyak goreng, dan seperti minyak kelapa mentah seperti itu. Makanya kenapa saya memilih saham TBLA? Mungkin di awal sampai sekarang saya di harga sahamnya lagi turun, tapi saya akan mempertahankan harga saham tersebut karena saya percaya dengan perusahaan TBLA ini yang memproduksi terutama memproduksi minyak goreng. Next. Sekian dan terima kasih. Di sini ada quotes sebenarnya dari Nick Murray atau bisa disebut Akira William. Gini quote-nya. Tidak ada yang namanya risiko, hanya ada pilihan tentang apa yang akan diambil risiko dan kapan harus mengambil risiko. Nah, di sini mungkin saya mengambil contoh saya sendiri, kenapa saya mengambil saham TBLA. Mungkin sekarang saham TBLA lagi down trend, tapi saya akan tetap tetap menyimpan saham tersebut meskipun itu lagi downtrend karena saya sudah terima risiko tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok R3.